Andika, hari pertama kerja, berapa banyak PNS yang terpantau tidak masuk hari ini? Iqbal, dari ratusan PNS yang dinas di kantor Gubernur Sumatera Utara, ini 10% diantaranya tidak hadir di hari pertama kerja pasca libur panjang Idul Fitri hari ini. Jumlah ini diketahui setelah seluruh PNS ini melakukan absen saat apel pagi dilaksanakan. Dari 10% yang dinyatakan tidak hadir, hanya sebagian kecil yang memberikan keterangan sakit, namun selebihnya ini tanpa keterangan dan juga telat. Ada puluhan PNS yang tadi telat ikut apel dan tidak dibolehkan masuk hingga apel selesai dilaksanakan. Meski akhirnya mereka dibolehkan masuk, Iqbal, namun tetap dianggap tidak hadir karena tidak sesuai dengan waktu hadir yang telah ditentukan. Dan menurut Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi, tidak disiplinnya aparatur sipil negara tidak hanya dinilai dari hadir atau tidaknya pada hari pertama masuk kerja ini, tapi juga tepat waktu serta maksimal dalam melayani masyarakat. Dan tadi Tengku Eri juga sempat sidak ke beberapa dinas, dan dari sidak ini diketahui bahwa masih ada beberapa meja dalam keadaan kosong karena ketidakhadiran PNS di hari pertama kerja ini. Iqbal? Ya, kemudian apa tindakan yang diberikan kepada PNS yang tidak hadir, Andika? Iqbal, rencananya para PNS yang tidak hadir di hari pertama kerja ini akan diberi sanksi teguran, yakni teguran tertulis melalui kepala dinas yang bersangkutan. Dan jika masih melakukan kesalahan yang sama, maka akan diberikan sanksi lainnya, Iqbal, seperti penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan. Hal ini dilakukan agar para aparatur sipil negara ini menjadi lebih disiplin dan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Dan berikut ada pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi. Masuk pada hari ini tanpa ada alasan yang jelas, maka segera berikan teguran tertulis. Teguran itu berjenjang sesuai dengan teguran dari pimpinan SKPD-nya masing-masing, dan kemudian nanti untuk pejabat yang lebih tinggi itu ditegur oleh kita. Selain di tingkat provinsi, Iqbal, kami juga tadi sempat memantau aktivitas pemerintahan di tingkat kelurahan. Lebih tepatnya ini di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Johor, Kota Medan. Dan di Kelurahan Gedung Johor ini seluruh PNS-nya hadir, dan bahkan saat kantor ini baru dibuka, ini langsung ada warga yang datang untuk mengurus keperluan mereka. Seperti misalnya membuat kartu tanda penduduk ataupun KTP dan juga KK ataupun kartu keluarga. Dan salah satu warga ini bernama Poniman mengaku ia mendapat pelayanan dengan baik pada hari ini. Bahkan Poniman merasa beruntung datang di hari pertama kerja ini karena pengunjung yang datang ke kantor lurah ini cenderung lebih sepi dibandingkan hari biasanya. Jadi dia juga tidak perlu lagi mengantre dan menunggu lama untuk mengurus KTP maupun kartu keluarga. Iqbal? Andika Bakti dari Medan, Sumatera Utara, dan Sarawin dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar tidak membolos di hari pertama kerja usai libur Lebaran, ternyata di beberapa daerah masih ditemukan PNS yang terlambat dan bolos kerja. Ini cerita klasik ya, Zulfia, setiap libur Lebaran. Dan Sarawin akan melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan juga ada rekan Andika Bakti yang akan melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Sarah, bagaimana Wali Kota Surabaya menyikapi PNS yang lagi-lagi membolos setelah cuti bersama? Iqbal, pasca libur Lebaran biasanya seringkali digunakan pegawai untuk bolos kerja atau tidak masuk kerja. Namun Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memberikan sanksi tegas kepada para pegawai yang akan bolos kerja. Sanksi yang diberikan berupa peringatan, penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan. Peringatan keras diberlakukan di Satuan Perangkat Kerja Daerah lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Di sela acara halal bihalal yang diadakan di halaman Balai Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada para PNS yang membolos kerja maupun tidak disiplin usai libur panjang dan cuti bersama Lebaran. Risma langsung memerintahkan bagian kepegawaian daerah dan bagian Inspektorat Pemkot Surabaya untuk memeriksa absensi para PNS yang masuk di hari pertama ini. Risma mengancam akan berikan sanksi tegas mulai dari sanksi tertulis dengan ganjaran pemotongan tambahan penghasilan pegawai, penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan. Namun Risma mengklaim sejak beberapa tahun terakhir ini tidak ada PNS di lingkungan Pemkot Surabaya yang membolos maupun tidak disiplin di hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran. Sanksi yang dikenakan ini merupakan langkah antisipasi mencegah adanya PNS yang indisipliner usai libur Lebaran. Sebab
Sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian, sanksi tegas tetap diberikan kepada PNS yang membolos. Sanksi itu juga tidak hanya dikenakan di masa libur lebaran, namun juga di setiap saat ada laporan ketidakdisiplinan pegawai yang akan secara langsung diproses di bagian kepegawaian daerah. Iqbal? Ya, Sarah, kemudian kami juga mendapatkan informasi ini di Trenggalek juga ada sidak oleh Bupati Trenggalek. Bagaimana hasil sidaknya, Sarah? Ya, Iqbal, betul sekali. Bupati Trenggalek Emil Ilstianto Dardak mengadakan inspeksi mendadak ke sejumlah pusat layanan publik. Salah satunya adalah ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudomo. Salah satu sasaran ini adalah Rumah Sakit Umum Dr. Sudomo Trenggalek, dan Bupati Emil Ilstianto Dardak langsung melakukan pengecekan loket rumah sakit yang melayani administrasi dan juga pembayaran para pasien rawat jalan dan rawat inap. Bupati juga memastikan seluruh petugas loket tidak ada yang bolos kerja di hari pertama ini. Meski tidak ditemukan adanya pegawai yang membolos, pihaknya mengakui masih ada beberapa kekurangan pada loket layanan rumah sakit. Salah satunya terkait masih banyaknya jumlah antrian yang harus dilayani. Sementara itu, salah seorang keluarga pasien juga mengaku layanan loket rumah sakit pada hari pertama kerja ini lebih lamban dibandingkan hari-hari biasanya. Penumpukan jumlah warga yang mengantri juga tidak sebanding dengan loket yang ada. Selain melakukan sidak di rumah sakit, Bupati Trenggalek juga melakukan pengecekan di beberapa layanan publik lainnya, termasuk kantor perizinan dan penanaman modal, serta dinas pendapatan daerah. Bupati meminta seluruh PNS untuk berbaris dan dihitung satu persatu sesuai dengan daftar pegawai yang ada. Pada sidak ini, pihaknya meminta seluruh PNS dan pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Selain itu, seluruh PNS juga dihimbau untuk tidak memperpanjang cuti pada awal masuk pasca lebaran ini. Iqbal, demikian dapat kami laporkan dari Surabaya, kembali pada Anda di studio. Baik, dari Jawa Timur kita beralih ke Palimanan. Bagaimana situasi terkini di sana berdasarkan pantauan Anda? Ya, Zaki, berbeda dengan kondisi yang ada di tol Pejagaan Brebes yang lancar. Saat ini kondisi di gerbang tol Palimanan di tol Palikanci mulai terlihat adanya penumpukan kendaraan. Dan penumpukan ini mulai terjadi sejak pukul 14.30 sore tadi. Dan saat ini pun kendaraan yang melaju dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta hanya dapat memacu kendaraannya di kisaran 40 km per jam saja, yang sebelumnya bahkan bisa mencapai 100 km per jam. Dan di gerbang tol pun sudah terlihat adanya penumpukan kendaraan, dan ini meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan siang tadi yang sebelumnya hanya 100 meter saja, kini mencapai 1 km panjangnya. Dan memang jika dilihat dari pola pada hari-hari sebelumnya, Zakia, kepadatan arus lalu lintas ini akan meningkat ketika memasuki sore hari. Dan ketika kondisi sudah padat seperti ini, maka pihak pengelola tol akan membuka jalur di tol Palimanan ini untuk keluar melalui gerbang tol Plumbon, untuk kemudian masuk kembali di tol Palikanci melalui gerbang tol Sumberjaya. Dan saat ini pun juga sudah dibuka 21 gerbang tol untuk arah Jakarta, sementara hanya 5 gardu yang dibuka khusus untuk arah Jakarta ke Jawa Tengah. Dan saat ini pun masih diberlakukan sistem kontraflow, yaitu kendaraan yang melaju ke arah Jakarta diberikan 3 jalur, sementara untuk arah sebaliknya hanya 1 jalur saja. Sakia. Baik, terima kasih Bremana Tenaya atas informasinya. Dan balik di sana, apakah penumpang di sana terlayani dengan baik? Ya, Zakia, Terminal Terpadu Merak merupakan salah satu tujuan utama khususnya bagi para penumpang pejalan kaki yang baru saja menggunakan jasa pelayaran di Pelabuhan Merak. Dan menurut pantauan kami, sejak pukul 16 tadi di terminal sudah mulai ramai, dan ini didominasi oleh para penumpang yang berasal dari Jakarta, dan nanti malam diprediksikan akan dipadati oleh para penumpang asal Bandung dan kota-kota di Pulau Jawa lainnya. Dan menurut data yang sudah dihimpun oleh Dinas Perhubungan Cilegon, dalam 1 hari pertama arus balik lebaran saja sudah ada 15.300 pemudik yang menggunakan bus dari Terminal Merak. Dan di hari kedua pasca lebaran meningkat lagi menjadi 23.000 penumpang atau naik 8.000 penumpang dari hari sebelumnya. Dan sebagai perbandingan, jika biasanya Terminal Merak hanya melayani 2.000
hingga 3.000 penumpang per harinya, maka dapat disimpulkan bahwa pada arus lebaran kali ini lonjakan penumpang di Terminal Merak mencapai 12 kali lipat dari hari biasanya. Dan namun karena adanya penyebaran lonjakan di beberapa paruh waktu, sehingga kepadatan di terminal masih merata dan masih bisa dikendalikan dengan baik. Dan mengingat lonjakan yang cukup tinggi selama arus balik lebaran ini, agar tidak terjadi penumpukan penumpang, pihak terminal secara rutin mengimbau para pemudik untuk segera menaiki bus mereka sesampainya di terminal sesuai dengan tujuan masing-masing. Dan penambahan 20 armada pun sudah dilakukan, namun hingga saat ini belum terpakai karena 520 armada yang sudah siap di terminal masih bisa mencukupi kebutuhan dari para penumpang atau pemudik dari Pelabuhan Merak ini. Dan selain itu, pihak terminal juga sudah menerapkan sistem temsiuk atau menunggu hingga penuh baru bus boleh jalan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan setiap armada bus agar tidak ada penumpang yang terlantar. Khususnya temsiuk ini juga ditujukan untuk bus tujuan Jakarta. Dan sementara itu, untuk meningkatkan pelayanan selama arus balik lebaran 2016, terminal atau area naik turun penumpang bis dipindah sementara ke area parkir pelabuhan sampai 7 hari pasca lebaran. Ini menurut arahan dari Dirjen Hubungan Darat Puji Hartanto yang mulai aktif kemarin sore. Hal ini dilakukan karena banyaknya keluhan penumpang yang harus berjalan kaki cukup jauh dari dermaga menuju terminal untuk bisa mendapatkan bus mereka, sehingga untuk mempersingkat jarak dan memberikan kenyamanan, terminal pun dipindahkan sementara waktu. Dan selain itu, di Terminal Merak juga tersedia beberapa posko pelayanan kesehatan dan juga posko istirahat yang bisa digunakan selama 24 jam khusus untuk periode arus balik lebaran 2016 ini. Demikian dari Merak, kembali ke Anda di studio Zakia. Baik, terima kasih Deborah Setiawan atas informasinya.